Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat program motor kerja berurutan berulang secara otomatis dengan menggunakan program Zelio Soft 2 pada Smart Relay. Kita klik program Zelio Soft 2 pada layar monitor kita. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini, lalu kita untuk membuat program baru kita klik create new program. Nah, kita pilih tipe Smart Relay yang akan kita gunakan. Kebetulan kita menggunakan SR3B261FU. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita tidak melakukan penambahan relay, kita klik next. Dengan menggunakan ladder kita klik next. Nah, akan muncul workspace-nya seperti ini. Kita akan mulai membuat program. Ini adalah contoh program motor kerja berurutan yang sudah dibuat. Apabila kita tekan I1 ini kita membutuhkan dua buah push button, ada I1 dan I2. Nah, apabila kita tekan push button on, maka motor 1 akan bekerja, kemudian motor 2 bekerja, dan motor 3 bekerja sesuai dengan settingan waktu kita. Kemudian dia jeda dan berulang. Motor 1 bekerja, motor 2 bekerja, motor 3 bekerja. Demikian selanjutnya sampai motor ini kita matikan. Nah, kita mulai membuat programnya. Di sini kita membutuhkan dua buah push button. Ada push button on dan push button off. Kita klik di sini, kita ketik di sini push button on dan push button off. I1 sebagai push button on, I2 sebagai push button on. Lalu kita tarik ke sini, kita bikin push button off untuk mematikannya. Nah, seperti ini kita tarik. Karena push button off ini adalah kontak NC, maka kita klik kanan menjadi normally close. Oke, kita klik kanan, kita pilih. Kemudian kita bikin garisnya, karena kontak-kontak yang lain tidak ada, maka kita bikin garis lurus. Di sini kita membutuhkan master control relay-nya. Kita buat MCR-nya atau master control-nya dengan M1. Nah, M1 di sini berfungsi sebagai control relay sampai ke bawah. Jadi dia sebagai pengontrol. Oke, kita lanjut. Di sini kita memasang push button on. Push button on ini membutuhkan pengunci ya, karena dia bersifat sementara. Jadi kita kunci dengan internal memory atau master control relay tadi. Nah, seperti ini. Apabila master control relay ini aktif, maka dia akan mengaktifkan coil output Q1 atau motor 1. Nah, seperti ini kerjanya. Apabila M1 ini aktif, master controlnya aktif, dia akan mengaktifkan coil Q1. Seperti ini. Ini kita kasih komennya itu motor 1. Nah, seperti ini. Kita klik oke. Oke, kan keluar ini adalah motor 1. Apabila master controlnya aktif, maka dia akan mengaktifkan motor 1. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat motor 2 bekerja. Nah, secara otomatis. Apabila motor 1 ini sudah bekerja, maka motor 2 akan bekerja. Seperti itu. Jadi kita di sini menggunakan timer untuk mengaktifkan motor 2, dan selanjutnya kita juga membutuhkan dua buah timer ya untuk mengaktifkan motor 3. Di sini kita tetap memasang master control relay-nya sebagai pengontrol. Nah, di sini kita membutuhkan timer, kontak timer, coil timer. Nah, di sini kita pilih yang timer A, function hold down. Jadi kita atur setting waktunya, misalnya detik ya, kita pakai 4 detik seperti itu. Kita pilih 4 detik, kita klik OK. Kemudian
Prinsip kerja timer di sini, apabila timer ini aktif, dia akan mengaktifkan motor 2 seperti itu. Kita tetap memasang master control relay-nya, yaitu M1 tetap kita pasang di awal ya, sampai ke bawah nanti. Jadi apabila timer 1 ini bekerja, kita pasang kontak NOT1 ini, maka dia akan mengaktifkan motor 2. Di sini kita pasang coil motor 2, atau kita ketik di sini motor 2. Lalu kita tarik koilnya, di sini adalah motor 2. Jadi apabila timer 1 ini aktif, dia akan mengaktifkan motor 2. Nah, untuk selanjutnya kita di sini pakai 3 buah motor, maka kita tetap pilih M1 tadi sebagai master control. Jangan lupa ini M1 tetap sebagai master control. Nah, apabila master control ini aktif tadi, dia juga akan mengaktifkan T2. Sama dengan kita mengaktifkan T1 tadi, atau juga bisa kita paralel dengan T1. Nah, di sini kita pasang T2. Waktunya agak lebih berbeda dengan T1. Kita ketik di sini 8 detik. Tetap function A, lalu kita ketik OK. Oke. Timer 2 ini akan mengaktifkan motor 3. Nah, kita tetap pasang di sini M1. Nah, apabila timer 2 ini aktif, dia akan mengaktifkan motor 3 seperti itu. Kita klik di sini, motor 3. Oke, kita tarik ya, motor 3. Nah, kita coba simulasikan programnya. Apa kita run kan? Di saat I1 kita tekan, nah kita tekan ya, maka motor 1 akan hidup, kemudian motor 2 hidup, kemudian motor 3 hidup. Dia hidup secara berurutan. Selanjutnya untuk mematikan program, maka kita tambah timer 3 di sini. Nah, apabila key 3 aktif, di sini key 3 ya, dia akan mengaktifkan internal memori M2. Nah, di sini kita penambahan internal memori. Internal memori di sini berfungsi untuk mengaktifkan timer 3 sebagai jeda dan timer 4 sebagai pengulang. Nah, di sini kontak key 3 ini butuh pengunci, jadi kita kunci dengan internal memori yang M2. Jadi kita kunci dengan M2 di sini. Ini selesai. Maka apabila internal memori ini aktif, M2 ini aktif, kita bikin kontak N2 di sini, dia akan mengaktifkan timer 3. Nah, timer 3 ini berfungsi sebagai timer jeda atau untuk timer yang mematikan motor 1, motor 2, dan motor 3 tadi. Selanjutnya, apabila internal memori aktif juga dia akan menghidupkan T4. Kita juga bisa, ini T4 di sini ya. T4 di sini berfungsi sebagai pengulang, timer pengulang. Nah, seperti itu. Ini adalah timer jeda dan timer T4 sebagai pengulang. Nah, timer jeda ini untuk mematikan M1, M2, dan M3. Maka di setiap M ini kita berikan kontak NC-T3 karena T3 akan aktif. Nah, dia akan melepas. Jadi kita pasang di sini NC-T3 di setiap coil motor. Motor 1, motor 2, dan motor 3. Nah, ini adalah untuk mematikan motor 1, 2, dan 3. Kita simulasikan, kita runkan. Apabila I1 kita tekan, motor 1 hidup, motor 2 hidup, dan motor 3 hidup. Kemudian dia akan mati sesuai dengan settingan waktu yang kita setting seperti itu. Oke, kita matikan program. Kita kembali membuat untuk pengulangan. Nah, di sini ini adalah timer T4 sebagai timer pengulang. Nah, timer pengulang ini kita letakkan pada T1. Kita pasang NC untuk pengulangan, dan di T2 juga sebagai pengulang, dia mengulang ya. Kemudian
T4 ini juga kita pasang pada internal memori M2 untuk mengulang program menghidupkan T3 dan T4 secara berulang. Nah, di sini kita pasang NC T4 untuk menghidupkan M2 kembali, seperti itu. Nah, coba kita simulasikan. Kita perkecil layar dulu, kita simulasikan program ini. Kita klik simulation. Oke, kita klik run I1. Motor 1 hidup, motor 2 hidup, motor 3 hidup. Nah, sesuai settingan waktu dia akan mati secara serempak, kemudian berulang motor 1, motor 2, dan motor 3. Seperti itu. Sesuai dengan settingan waktu yang telah kita setting tadi. Nah, untuk mematikan program, kita klik I2, push button off. Maka program akan mati. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini tentang cara pembuatan program motor kerja secara berurutan. Kita bertemu pada topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.